bosnya temen gue nih si Irna sama si Ika nih temennya yang cewek tuh tiba-tiba dia hilang. Lah, Tiba-tiba separuh pak. Badan gue nih separuh kebakar panas banget. Brip, kenapa kak? Gue mau lihat kak. Gue tadi ngeliat pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan tamu lagi, yaitu salah satu temen gue yang suka naik juga dan salah satu dari panitia kalau misalkan ngadain open trip nih. Dia tuh katanya tuh punya pengalaman cerita di Gunung Guntur yang menurut dia tuh ceritanya tuh bikin gimana gitu ya. Dan buat keseruan ceritanya kayak gimana, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan gue mau ngingetin lagi, buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue samsul.1010. Dan kita mulai ke segmen Gosip Horror. Gosip Horror dimulai. Oke cuy, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kita kenalan dulu sama abang-abangan kita nih. Halo bang. Halo. Halo. Siapa namanya bang? Gue. Ah. Maunya siapa? Nama keren apa nama yang? Nama keren. Nama keren. Nama kerennya John. Wis, namanya Joe. Iya. Dari negara mana bang? Dari negara Brazil. 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 Buset, jauh banget bang. Parah. Tetangga Swedia. Iya benar. Iya. Aduh anjir. Aduh gue gak paham lagi deh, gue males banget nih ngundang-ngundang orang-orang kayak begini. Sebenarnya gue males gitu, tapi mau gimana lagi. Aduh. Kesibukannya apa nih Bang John? Gua kesibukannya sih sekarang lagi nanem aja sih, nanem bibit. Bibit apa tuh Bang? Bibit duren. Wah, Iya. buat dia Bang? Buat dimakan. Bibit Jadi ya? iya bibit duren itu gua kelola. Heeh. Jadi nanti akan jadi pohon duren. Gitu. Lama dong. Lama, kayak puluhan tahun ya. Iya. Jadi Aduh nggak paham lagi gue. Lu punya cerita apa Bang? Katanya lu punya cerita di Gunung Guntur. wah iya tuh parah banget tuh Gunung Guntur gua. Pas tahun berapa tuh kira? Tahun 2017. 2017. Iya. Sama berapa orang? Gua 7 orang. 7 Itu ganjil gua berangkat. Nggak bawa janda? Enggak dong. Gadis semua. Enggak bawa gadis. Aduh, ya udahlah, nggak usah bacot lagi, kita dengerin langsung aja nih ya keterangan dari Bang Arif atau ceritanya Bang Arif ini. Jadi namanya tuh Arif, bukan Arif, John ya, ya. gua nama gua Arif. Pokoknya ya udahlah, pokoknya namanya terserah lu lah, mau manggil Arif, mau manggil John, suka-suka lu dah. Pokoknya lu tonton video ini sampai habis, kita bakal dengerin awal mulanya tuh kayak gimana nih. Coba Bang Arif ceritain dari awal. Itu kejadian itu 2017. Waktu itu gua habis naik Cikuray. Habis gua naik Cikuray itu Desember 2016. Nah, seminggu gua dari Cikuray, tiba-tiba temen gua WA. Mas di mana gitu. Gua lagi di kantor tuh. Kantor Mas, gua bilang gitu. Kenapa? Minggu besok berangkat yuk ke Guntur. Lu nggak usah bawa apa-apa. Anjir, gua bilang itu, anjir. Baru kemarin naik Cikuray, gua bilang udah berangkat lagi nih ke Guntur. Udah pokoknya tenang. Lu nggak usah bawa apa-apa. Ini backup bos gua, dia bilang. Jadi itu bosnya yang mau berangkat. Jadi terus akhirnya ya udah oke. Kapan? Dia bilang itu tanggalnya gue lupa. Pokoknya gue itu berangkat 2 minggu setelah Cikuray. Yang ngabarin itu temen gue, namanya nih, namanya yang udah tertenar juga sama. Siapa? Yang cerita juga, namanya Upi. Oh, Upi juga nih iya, namanya nih, iya, Upi iya. juga nih. Kalau gue manggilnya Mas Upi, namanya Upi juga. Ya udah akhirnya setelah dari dia ngabarin, gue berangkat tuh ke Guntur 7 orang. Itu gue ada Upi, ada ceweknya Upi, terus ada bosnya Upi, namanya Irna, terus ada temennya Upi, Ika,
terus Bures sama Patur dan sama gua. Jadi 7 orang nih. Ceweknya berarti ada 2. Ceweknya 3. Oh, cewek Cewek 3, tiga. cowok 4. 7 orang tuh ganjil. Udah itu kan gua berangkat dari kantor. Gua dijemput sama teman gua. Nah, kebetulan kantornya si Upi ini nggak jauh dari kantor gua. Akhirnya gua dijemput kan sama Upi. Habis itu gua dari Jakarta naik mobil pribadi 7 orang. Itu barang buset gila. Banyak banget di mobil. Saking nggak muatnya. Itu barang-barang carrier gua tuh gua bongkarin dulu. Jadi gua nggak carrier, gua bongkarin dulu. Ya udah tuh akhirnya sebelum nih gua cerita lagi, gua nggak tahu kenapa ya, sebelum gua naik gunung tuh gua nggak tahu kayak udah jadi ciri khas aja gitu. Gua sebelum naik gunung tuh sakit. Iya aneh, makanya gua naik gunung tuh sakit dulu anjir. Gua bingung makanya. Itu gua sebelum berangkat ke gunung, gua di kantor gua dikerokin sama temen gua sampai parah, gua parah banget itu. Nggak tahu kenapa gua setiap naik gunung gua selalu sakit. Selalu sakit, gue nggak tahu kenapa itu. Udah jadi tradisi di dalam tubuh gue gitu kan. Nah, singkat cerita, kita jalan dah tuh menuju Garut. Karena gue lewat waktu itu Guntur via Citiis. Gue berangkat 7 orang. Nah, yang nyupir itu si Upi. Ceweknya di depan, gue di bagian belakang lah, tim hore. Tim hore biasa bagian belakang ya kan. Ya udah tuh akhirnya gue berangkat. Di pertengahan jalan gue berhenti di pasar Ranca Ekek. Gue di Ranca Ekek itu gue belanja dulu logistik itu. Gue sekitar jam 2 pagi di pasar Ranca Ekek. Gue belanja logistik segala macam karena ya di situ notabene-nya gue disuruh backup. Terus gue suruh ngurusin semua logistik dan lain-lain. Udah akhirnya gue belanja kan logistik. Karena di situ juga mereka yang baru pertama kali naik gunung. Jadi nggak ngerti. Yang udah sering naik gunung tuh gue cuma berdua, gue sama Upi. Selebihnya tuh masih baru. Iya, makanya butuh dipandu lah ya, itu ada di guide lah. Gue jadi guide sama dia berdua. Itu jalan, udah gue selesai beli logistik, gue melaju ke base camp Guntur Citiis. Gue itu nyampe base camp Guntur Citiis itu jam 7 kalau nggak salah. Jam 7 pagi gue nyampe. Jam 7 pagi, terus gua nepi di base camp, udah pada turun semuanya. Dan awal mula ceritanya dari sini nih, dari pas nyampe base camp, gua dikabar berita dari ceweknya si Upi. Berita apa? Gua mens, dia bilang. Wah, gua dari situ langsung mikir yang enggak dong. Aduh anjir, baru nyampe dia mens, gimana nih, gua kan bingung juga kan gitu. Akhirnya gua suruh bersihin. Ya udah pokoknya lu bersihin darah yang itu, pokoknya lu buang dah jauh-jauh. Terus habis itu pokoknya lu bersihin gitu kan. Jangan sampai itu ke bawah gitu kan. Insya Allah kita aman pendakian, gua bilang gitu kan. Akhirnya dia ke toilet, dia bersihin segala macam, udah tuh. Terus habis itu kita prepare, beres-beres, terus habis itu prepare, kita sarapan, terus gue mulai pendakian. Itu waktu gue mulai pendakian tuh cuaca mendung, gue nyampe itu anjir mendung nih, bertanda apa gue bilang ini kan mendung. Gue bilang, ya udahlah, gue bilang namanya gue niat baik mau mendaki, ya udah jalan aja ya kan. Akhirnya dari situ gue berangkat itu sekitar jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi gue berangkat. Akhirnya gue kumpul 7 orang itu, gue doa dulu, habis setelah doa gue naik. Jadi gue bagi itu, si Upi yang di depan, gue yang di belakang gitu, ngontrol. Karena bosnya dia kan ini baru nih, makanya harus di backup itu kan, bener-bener. Udah tuh gue jalan. Pos Guntur itu ada 3 pos. Waktu itu ada 3 pos Guntur. Pos 1, pos 2, pos 3. Nah gue jalan menuju ke pos 1. Pos 1 itu treknya agak nanjak, memang menanjak terus, dan dia konturnya kan pasir. Ya kan, pasir panas gitu kan. Udah gitu pos 1 dari base camp ke pos 1 itu nggak terlalu jauh. Berapa jam? Sekitar 1 jam. 1 jam. Iya 1 jam. Seingat gue sekitar 1 jam. Gue nyampe pos 1 sekitar 1 jam, berarti kan jam 11. Jam 11 gue sampai pos 1. Lanjut gue ke pos 2. Nah, gue pos
2, nyampe pos 2 itu gue juhur. Pas banget juhur gue nyampe pos 2. Akhirnya gue suruh break kan, udah break. Karena di pos 2 itu ada mata air. Di belakang pos 2 itu ada mata air, aliran kali sungai gitu. Jadi buat bisa minum, buat istirahat segala macem. Nah, gue di situ dulu istirahat. Gue istirahat kayak nyuci muka, gue minum segala macem. Tanpa sadar, lu tau gak, gue habis mandi di situ, habis cuci muka segala macem. Gue ketiduran. Sempet-sempetnya gue tidur, anjir. Terus? Lu tau gak gue tidur berapa jam di situ? Berapa jam? 1 jam. Anjir. Kagak sadar semua 7 orang. 7 orang tidur? 7 orang tidur semua. Karena kalau gua nggak malain gitu ya, mereka nggak pada bangun. Gua bangun itu karena pas gua benerusin gua ngeliat jam. Anjir, jam 1. Karena kan tadi gua jam 12 sampai situ, jam 1. Anjir, 1 jam nih gua ketiduran, bisa-bisanya anjir, gua bilang. Terus gua bangun si Upi. Mas, bangun mas. Kenapa? Udah jam 1, anjir kita 1 jam tidur di sini. Wah, langsung kan pada panik. Udah. Yaudah, akhirnya gua dari situ udah tidur 1 jam, gue naik lanjut ke pos 3. Pos 3 itu camp terakhir, camp area nih di tenda Jirin. Udah itu kan akhirnya gue naik ke pos 3. Itu berapa jam ya gue lupa, sekitar 3 jam lah, 3 jam, dia 1 jam kurang. Berarti gue dari jam 1 nyampe camp itu jam 3, berarti 3 jam ya, 3 jam ya, benar 3 jam, karena gue lupa waktu itu. Jam 3 gue nyampe camp area. Terus gue izin dulu. Ada pos perizinan di situ kan. Gue data dulu. Terus di situ juga di briefing karena di situ di Guntur waktu itu masih banyak kejahatan. Kejahatan apa tuh? Maling. Oh, maling. Jadi barang-barang bawaan kita harus safety gitu kan. Gue di briefing sama dia. Nanti kalau camp area barang-barang berharga tolong yang rapi gitu, jangan berantakan. Udah akhirnya gue diriin tenda tuh di camp area itu. Gue diriin tenda waktu itu 2 tenda, nggak salah, 2 tenda iya. Jadi gue tidur sama Upi sama tim laki, yang 1 tenda lagi sama 3 cewek itu. Nah, waktu gue bilang malam itu gue masak situ. Masak tetap masih aman lah, kondisi masih aman, masih cuaca juga masih bagus lah ya gitu pas malam itu. Pas besok paginya subuh gue mau summit nih. Gue mau summit itu cuaca masih mendung. Kok mendung nih? Tadi semalam cerah, dapat city light dari pos 3 itu camp area. Tiba-tiba pas gue mau summit mendung. Wah, jadi aneh nih, dibantanyain gue, anjir kok mendung nih. Gue bilang mana bawa orang lagi ya kan. Baru pertama kali naik gunung itu dia, bosnya sama yang teman-temannya, kawan-kawannya gitu kan. Ya udah tuh akhirnya, udah kita paksain coba. Jadi gue brief juga nih. Ini kita muncak ini 3 jam gue bilang. Kalau memangnya kita nggak kuat, nanti kita turun lagi, gitu kan. Kalau memangnya kita bisa nyampe puncak, kita nyampe puncak. Akhirnya gue berangkat situ jam 5:30. Gue muncak 5:30 Pak. Gue muncak 5:30, tuh gue naik. Nah, gue udah pertengahan jalur nih, udah pertengahan puncak nih, udah jalur puncak tuh. Nah, si bosnya temen gue nih, si Irna sama si Ika nih temennya yang cewek itu, tiba-tiba dia hilang. Lah? Tiba-tiba nggak hilang, gue cari nggak ketemu, nggak ada di bawah. Hilang aja. Iya, pas gue muncak dia nggak ada. Makanya gue bilang, ini bocah kemana nih? Pas gue, karena gue udah naik duluan kan tuh, gue ngiring yang si temen cowoknya ini nih, 2 orang, karena Upi sama ceweknya kan naik. Gue di depan, navigasi buat muncak jalan. Nah, gue tanya Upi, mana mas si Irna sama Ika? Gue bilang gitu. Dia nyerah. Kenapa nyerah? Nggak kuat dia bilang. Terus gimana gitu gue. Ini kita gimana, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, kita muncak aja. Kondisi tuh puncak itu masih mendung Pak. Jadi kalau kita lihat dari bawah itu yang awan bertopi tuh. Nah iya. Itu gue dapetin itu. Gue tetep paksain. Nah gue tanya lagi, itu gimana sih Ika sama Irna? Gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa, aman dia bilang gitu. Ya gue merasa dibilang aman karena gue tahu kondisi dia gimana. Gue dari Upi kan kabarnya. Ya udah gue lanjut naik nih. Jadi yang naik tuh gue berlima. Si Upi, ceweknya Upi, Bures, Patur sama gue berlima gitu kan. Ya udah tuh gue lanjut naik.
Akhirnya 3 jam putar perjalanan puncak, alhamdulillah tuh gua sampailah di puncak Guntur itu. Gue lupa puncak berapa itu, puncak 1, puncak 2 gitu. Badai Pak di situ. Baru sampai. Parah badai. Angin kencang segala macem. Itu apa ya, nyari tempat duduk kan nggak ada. Iya, Di puncak Guntur kan lu tahu sendiri. Puncak sesat. Iya, gundul gitu kan. Gue bilang, wah anjir di mana nih? Parah. Gue juga kan bikin video gitu kan. Angin semua isinya, suara juga nggak kedengeran. Gue bilang, anjir, gue bilang gimana ini? Udah akhirnya gue nyusur kawah tuh, kawah-kawah yang mati. Di situ gue nemu, dapatlah lahan yang ada pohon nggak terlalu tinggi ya sekitar semeter lah, tapi dia ngebentuk kayak camp aja tuh, kayak kamera gitu, cuman buat satu tenda lah. Akhirnya gue nedu di situ. Untungnya gue bawa kompor sama nesting sama logistik. Coba kalau gue nggak bawa, gue bisa kelaparan juga Pak di atas. Ya, iya sih. Iya, gue bawa 5 orang ya kan. Dari bawah cuma sarapan. Ibaratnya gitu kan. Gue di atas. Wah, untung gue udah bawa logistik. Ya udah akhirnya di situ gue beli mah tuh mau gue masak mie. Dulu kan mie makan wah banget. Iya. Pas gue pikir ternyata weh mie lagi gue bilang anjir gue bilang. Akhirnya tuh udah, gue juga nggak lama di puncak. Gue sekitar berapa, cuman foto ya sekitar setengah jam ya. Setengah jam karena gue mikirin udah badai, terus si Ika sama Irna di bawah. Masih ada yang di bawah kan gue mikir. Dan lu tahu nggak, gue mikirin kenapa lagi, dia itu nggak bisa masak berdua. Nggak bisa nyalin kompor. Oh iya sih. Itu yang gue pikirinnya. Akhirnya gue turun buru-buru. Udah tuh, gue jadi turunnya itu gue lewat jalur pasir yang cepet. Jadi naik 3 jam, gue turunnya cuma 20 menit. Karena asu. Anjir Guntur. Iya, naik 3 jam, turun 20 menit. Gue bilang asem, gue bilang nih. Udah tuh gue turun, karena gue mikirnya dia nih. Gue cari Ika sama Irna ini yang berdua tuh, cewek. Terus ketemu. Ternyata apa? Dia udah makan, Cok. Makan apa? Makan mie. Gue tanya, iya. Dia bilang, lu udah makan? Udah. Makan apa? Makan mie. Lu bisa masak kompor dari mana? Gue berarti ini. Bisa tuh, pasangin sama amang-amangnya, amang base camp ya. Gue bilang. Dan gue sih pasti gue lega juga ya kan, dia udah ada makan itu kan, logistik dan lain, ya udah tuh. Itu gue nyampe bawah tuh jam berapa ya? Jam ya sekitar zuhur lah gue. Iya zuhur siang. Nah dari situ udah tuh gue masak, karena gue buat masak buat prepare turun kan. Gue masak tuh jam 12-an ya, sekitar 12 siang gitu kan. Akhirnya gue masak tuh, makan dan lain, ngopi santai. Terus gue jam 3 kalau salah, jam 3 sore tuh gue baru turun. Jam 3 turun, gue prepare cat, udah tuh udah mulai gelap. Nah gue turun ke pos, ya mau ke pos 2 kalau nggak salah itu. Di situ udah mulai aura-auranya nih udah nggak enak nih. Gue bilang wah anjir nih ada apa? Karena gue posisinya turun juga gue di belakang Pak. Tetap gue posisi ada di belakang. Kayak di awal gitu gue tetap sapu bersih sweeper. Si Upi sama ceweknya tetap di depan. Betul gue turun. Nah di pertengahan posnya itu ada warung-warung yang terbengkalai. Oh, warung udah nggak ada ini. Iya, udah nggak ada yang jualannya, udah terbengkalai lah, udah carut marut lah gitu. Terpalir pada sobek, bambunya udah kemana tahu gitu. Di situ gue udah mulai ngerasa udah nggak enak gitu. Anjir kok hawanya beda nih. Karena gue nyebrangin kali tuh, waktu itu gue nyebrangin kali dulu, baru lihat pos itu gue bilang, wah anjir nih auranya, gue bilang. Itu udah mulai mau maghrib Pak. Berarti lu kesorean turun? Kesorean gue bilang, kesorean nih gue turun nih, gue bilang aja, gue bilang kesorean, gue bilang. Soalnya kalau ke Soreang kan jauh, ke Bandung dulu kita kalau ke Soreang. Iya kan. Jadi gue ke Sorean nih, wah anjir. Udah tuh, akhirnya gue turun tuh, set. Nah, gue ngelewatin
ngelewatin gubuk itu yang warung, nggak jauh dari itu ternyata maghrib itu. Maghrib, gue bilang wah maghrib ya udah break dulu, gue bilang break dulu maghrib, nggak boleh kalau maghrib jalan ya udah tunggu di situ dulu. Kita nunggu sampai azan selesai. Udah tuh hawa-hawanya emang udah nggak enak, nunggu maghrib juga hawanya udah nggak enak ya. Aja gila hawanya begini aman. Yang dari bawah Guntur merasa aman-aman aja, ternyata gue mikir di dalamnya isinya nggak kayak gitu kan. Akhirnya maghrib selesai, gue jalan tuh menuju pos 1. Udah tuh pos 1. Nah dari di situ pos 1 si Upi sama ceweknya jalan duluan. Jadi lu berlima doang? Gua berlima. Nih dia jalan duluan, pamit. Gua jalan duluan nunggu di base camp. Wah mati gua. Gua tinggal sendiri pak. Gua bilang gua backup 5 nih. Uset deh gua bilang. Udah tuh gua jalan pos 1. Jalan. Nah mereka berempat nih, udah gue ngelewatin pos 1 nih, kan udah maghrib selesai nih. Gue ngelewatin pos 1. Pos 1, nah yang berempat ini istirahat di atas. Karena di bawah pos 1 tuh ada warung. Gue istirahat tuh di apa? Ya, dia istirahat di atas berempat, gue istirahat di bawah sendiri. Lu tahu nggak apa? Itu ternyata gue istirahat di bawah pohon bambu. Di trek gua nggak tahu itu malam karena trek malam gelap. Ya gue santai duduk begini aja nih. Gitu bengong aja gue sambil gini-gini aja gitu kan. Tiba-tiba separoh pak. Apaan anjir? Badan gua nih separoh kebakar panas banget. Kayak ada yang masukin, kayak udah mau ngerasuk tapi setengah. Gitu kan. Gue udah nggak tahu nih gue harus ngapain lagi. Pokoknya gue itu di situ lumayan lama karena gue nahan panas nih, kebakar separuh tubuh gue nih. Gue di situ gue ada selawat, gue istighfar. Baca doa makan nggak? Enggak dong. Untung gue masih inget gue doa nggak lupa. Kalau lupa gue kalau mau baik sana dong. Bilang ke sana anjir kagak kuat setannya, gue bilang gitu kan. Pokoknya gue baca yang apa yang gue bisa. Udah itu kan. Udah tuh. Gue masih nunduk di situ pak, masih bertahan di situ. Nah yang empat masih di atas, dia nggak tahu. Gue kenapa-napa dia nggak tahu. Di situ gue udah nahan panas dan gue udah nggak kuat. Apa akhirnya? Gue muntah di situ. Anjir, gue sampai muntah-muntah nih. Ini siapa nih masukin gue? Gue bilang gitu kan. Anjir, gue bilang ya kan. Set itu gue sendirian malam di trek. Ya mereka di empat di atas ya set kagak tahu ya kan. Gue kondisi gue kayak gimana. Pokoknya yang penting gue nahan. Gue udah muntah-muntah segala macem, gue isi pada lain, gue mulai bangun, terus gue panggil yang di atas, ayo jalan gitu kan. Dia mulai jalan, terus gue suruh jalan duluan, udah gue bilang jalan duluan aja, gue bilang gue belakangan. Nah gue ada itu sambil gue nahan itu masih berat banget pak. Lu ampun, gue udah bawa carrier 80, bawa barang. Dikasih beban sama makhluk itu yang gua nggak tahu itu siapa makhluknya gitu kan. Kalau gua bisa ngeliat mah lah gua udah berat nih, ngapain gendong di gua gitu, gendong sama gua anjir, gua bilang gitu. Sengaja nggak kelihatan dia, nggak tahu dia nabun di badan gua apa gimana nih. Panas banget anjir, bener panas. Gua bilang wah anjir kebakar banget itu, gua kebakar. Akhirnya udah tuh gua perlahan gua jalan pelan-pelan, gua sambil istighfar, gua sambil sholawat, gua bilang gitu kan. Ini gue masih berat, gue bilang jalan anjir, ini kenapa nih gue sama mana Upi di depan lagi udah nih base camp nih, gue bilang udah maksud gue udah mikir anjir udah enak-enak pasti makan di base camp nih ya kan, udah mandi dan segala macam. Gue masih bersih tegang aja nih sama makhluk ini nih, gue bilang anjir, aduh asu gue bilang di belakang nih. Udah tuh gue jalan, itu gue sekitar 100 meter pak, entah kenapa tiba-tiba hilang sendiri, normal lagi. Dan lu tahu nggak, normal itu yang nggak normal lah. Gimana? Aneh kan lu? Normal itu yang nggak normal. Iya gimana? Jadi gini, kan ini udah hilang nih, yang kebakar gua nih. Nah energi gua yang tadi kemakan sama dia itu kembali lagi bukan 100%, 200%. Lu kalau nggak percaya,
Jadi seger banget gitu. Seger banget. Sampai si Ika sama Irna gue tawarin carrier-nya dia. Sini carrier gue bawain. Gak usah bang, sini gue bawain. Gue sampai maksa. Padahal gue bawa beban yang berat nih. Sampai gue paksa. Sini gue bawain carrier lo. Gue nggak apa-apa. Gue kuat. Gue bilang, gue udah seger nih. Nggak apa-apa. Akhirnya dia nggak mau. Gue debat juga situ. Gue, yaudah sini gue bawain sini. Jadi kalau anak kecil mah, yaudah sini gitu ya kan. Debat situ. Itu udah kondisi udah jam 8 malam di situ. Akhirnya gue jalan lagi, yaudah kalau lo nggak mau yaudah gue jalan gitu kan. Nah, yang depan itu sekarang Patur yang pas turun. Patur tuh di depan, Patur, Bures, Irna, Ika, baru gue di belakang pas turun. Pas udah mau deket lah. Udah tuh pas gue jalan lagi, dikit lagi ada pikiran aneh pak di diri gue aja ya. Pikiran gue aneh banget, random. Gue buka celana. Ngapain? Pakai kolor doang. Oh, celana trekking lu dibuka? Iya, celana trekking. Gue mau buka celana trekking gue gerah. Kayaknya pakai kolor enak ya. Udah tuh, akhirnya di situ gue tengah-tengah gue buka kolor. Karena sepi juga dong. Siapa yang turun malam-malam ya kan? Cuma gue doang sama rombongan. Ya udah gue buka kolor. Lu tau gue pakai kolor apa? Apa? Kolor kebangsaan. SpongeBob. SpongeBob kuning gue pakai. Buset, untung gue lagi nggak tegang. Kalau tegang jadi Squidward. SpongeBob jadi Squidward sih gue kan pakai anjir. Gue bilang nggak tahu kenapa pikiran gue random aja situ. Apa? Gue sampai mau buka celana gitu. Saking excitednya dengan kebugaran gue gitu, yang stamina gue 2% lagi itu. Wah gila gue bilang. Akhirnya ya udah tuh. Gue jalan pakai kolor, ya kan. Celana gue masukin carrier gitu kan. Set. Nah, gue samperin mereka. Dia berhenti, mereka itu berempat. Lu tahu nggak berhenti kenapa? Di situ bersih tegang lagi pak. Gara-gara jalur yang bercabang. Lah itu bukan udah mau nyampe? Udah mau nyampe. Tapi anehnya jalur itu bercabang. Aneh kan? Iya. Di depan Patur. Yang mandu, yang jadi navigasi depan sekarang Patur. Gue marah nih, kenapa gue bilang. Ini kita dua cabang nih, kita kemana? Gue bilang, kita kanan. Patur bersikeras kepala dia. Enggak, kita lurus. Gue bilang, kita kanan, kemarin kita dari sana. Gue bilang gitu kan. Enggak, kemarin kita lihat hutan. Kita lihat hutan pinus, kita lurus. Debat gue itu. Debat panas lah gue bilang. Yang mereka mah pada diem aja gitu. Gue debat sama Patur nih berdua. Enggak, kemarin nih gue bilang, kita naik kemarin dari sana. Pokoknya patokan kita ada mata air dan patok, gue bilang itu. Nah itu jalur kita. Terus enggak, kemarin kita lewat lurus. Dia tetap kekeh pada pendiriannya gitu kan. Kita tetap lurus. Ada hutan pinus, kemarin kita lihat hutan pinus. Gue bilang, kita kemarin ngeliat hutan pinus. Gue bilang, gue sampai ya ibaratnya gue udah nada kesel lah gitu. Enggak, kita nggak ngelewat sini, kita lewat sini. Dia masih tetap kekeh. Gue sekarang gini, yaudah, lu tunggu sini. Gue jalan ke sana. Gue mastiin itu trek bener apa enggak? Gue bilang gitu kan. Udah tuh, mereka pada diem, gue jalan sendirian. Set, gue jalan, itu sekitar dari simpang itu sekitar 50 meter lah. 50 meter. Gue jalan tuh ngecek jalur dulu kan. 50 meter, set. Nah, sebelah kanan ada patok dan mata air. Yang gue ingat waktu awal itu ada emang jalur trek itu. Gue balik lagi. Nah, tuh di situ gue bilang itu ada patok, ada mata air. Kemarin kita lewat situ, bukan lewat sini. Gue bilang gitu. Serius lu? Iya, itu jalannya coba jalan. Nah, yang nyoba tuh bukan si Patur, si Bures. Si Bures malah nyoba. Dia penasaran kan, karena bener gak sih ini, bener gak sih? Karena kan kalau kita debat terus nggak bakal selesai, nggak akan tenang kan. Gue selalu bilang, udah tenang, kita akan nyasar. Nah si bos ini sama si Irna ini, bosnya Upi sama Ika, itu udah panik di situ. Takut nggak bisa pulang, nyasar anjir ya kan. Nggak ada Google Maps, nggak bawa handphone juga, handphone mati maksudnya. Akhirnya tuh gue, si Bures dia tuh, gue tenang, udah tenang.
kita nggak akan nyasar. Jalur ini kebuka lah gitu kan, kelihatan. Udah tuh si Bures nih, coba gue lihat gitu. Coba gue lihat. Pas dilihat matahari, oh iya bener nih, kita kemarin sini gue ingat gitu. Itu tuh gue jalan set, akhirnya itu gue sampailah gue di base camp. Nah si Upi mah sama ceweknya udah rapi-rapi, udah habis makan gitu kan. Nah gue jalan tuh, ya itu gue jalan tuh ngelewatin hutan pinus juga pak. Jadi jalur itu memang ada cabang. Jadi yang pas gue tadi persimpangan lagi debat tuh, itu ada lurus hutan pinus dan ini trek nih. Jadi kita ngelilingin gini nih tuh. Oh. Iya, jadi hutan pinusnya tetap tengah-tengah gitu kan. Karena malam gelap gitu kan. Navigasi juga kan kita nggak kelihatan juga kalau malam. Akhirnya udah tuh gue jalan pelan-pelan. Gue tetap di belakang dengan pakai celana SpongeBob. Dengan PD-nya gue jalan aja. Pakai celana SpongeBob ya kan. Udah tuh, gue jalan gitu. Sampailah base camp. Gue sampai base camp. Sampai base camp, situ gue dapat informasi lagi nih dari si bosnya Upi, si Irna. Dia manggil gue kan Arif ya. Brip, kenapa kak? Gue manggilnya kak. Gue tadi ngeliat pocong. Ah di mana? Gue bilang di hutan pinus. Gak ada pocong. Gue bilang itu cuman pohon pinus. Gue bilang gitu kan. Kagak, itu lu lagi halu aja. Enggak bener. Tadi gue ngeliat pocong. Dia di pohon pinus, dia bilang diri ngeliatin dia gitu kan. Gue bilang karena lu lagi capek kak, gue bilang gitu kan. Gue ademin aja dulu kan karena dia baru, takutnya kan nggak mau naik lagi kan. Itu mah lu lagi halu, gue bilang. Nggak ada pocong, itu pohon pinus lagi diri, gue bilang. Beruntung. Iya, mungkin kain kali lu karung gitu kan, karung kalau dari jauh. Iya. Mirip juga kan. Mirip. Iya. Mirip poci. Ya, poci bahasanya anjir, poci. Iya mirip poci gitu kan. Kalau pocong kan ya emang pocong, kalau poci ya kan bisa jadi teh gitu kan. Iya. Iya. Kalau poci itu pocong, kalau poci kan jadi dia bisa jadi teh. Iya. Nah, akhirnya dari situ ya kita udah selesai pendakian nyampe base camp lah. Itu sekitar jam 10. Ingat, antara jam 9 jam 10 malam lah gue nyampe base camp. Nah, itu dia titik lahirnya itu. Ya dia ngeliat pocong dan lain-lain. Gue bilang, lah gue ngerasa kayak apakah yang tadi itu masih yang pagi itu kejadian insiden yang mens itu ke bawah atau gimana kan gue nggak tahu gitu kan. Karena emang di situ gue ngerasa Guntur tuh aman gitu kan. Kok setelah ada insiden itu malah jadi horor gitu. Maksudnya horornya, mistisnya kok ngikut gitu. Sampai gue yang mau dimasukin, ya kan? Sampai gue disasarin sama tim, sampai si Irna ini ngeliatin pocong lah segala macam. Apakah emang ada sangkut pautnya dengan itu kan kita nggak tahu gitu kan? Karena kan yang kita tahu kan ya pokoknya kalau lagi mens bersihin gitu kan. Ada beberapa gunung juga kan yang nggak boleh kan. Lu kalau lagi datang bulan nih nggak boleh naik karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya ya gue terjadi di gue ya gue mikir apakah ini yang mitos-mitos itu yang sering-sering diceritain gitu kan. Kalau lu mens nggak boleh naik gunung, kalau emang lu mau naik ya bersihin gitu kan. Padahal temen gue udah bersih. Tapi pas di gunung masih ngocor nggak? Enggak. Itu mens pertama kan? Mens pertama. Makanya gue bilang pokoknya lu bersihin apa segala macam. Pokoknya nih dia pas kencing itu kalau dia buang air kecil gitu kan, iya dibersihin. Selalu dibawa sama dia, nggak ditinggal. Gue bilang pokoknya bawa. Dia bawa sampai turun. Bahkan sampah yang di atas itu taruh dibuang di toilet base camp. Makanya kan pada situ ke bawah, apakah yang pas dia turun duluan sama cowoknya sama si Upi ini udah ngerasa hal-hal yang itu kan gak enak, ya gue nggak tahu. Pokoknya dia dari pos 1 itu tadi gue bilang, jadi dia turun duluan. Jadi gue tinggal bagian gue ampasa doang, anjir. Tapi lu nanya nggak selain ngeliat pocong itu dapat apa lagi mereka? Kalau
Yang dapat pocong itu doang si Irna. Irna doang yang lihat pocong. Gue bilang, kalau si Ika, si Patur, Bures mah mana-mana aja. Aman-aman aja. Iya, bocah ngeyel. si Paturnya bocah ngeyel. Makanya gue bilang, anjir gila gini amat, gue bilang, bawa orang. Terus kapok nggak tuh orang yang lihat pocong? Justru dia sekali seumur hidup. Udah nggak naik lagi Nggak sekarang? naik lagi. Anjir. Semenjak kejadian itu ya udah. Nggak naik lagi sampai Nggak sekarang? naik lagi sampai sekarang. Anjir. Berarti kan udah berapa tahun yang lalu? Ya udah lama banget lah Lama itu. banget, iya 2017. 2017 ya. 17 itu gue. Lagian ngapa lu pada ngajak ke Guntur sih? Gue juga nggak tahu karena gue tiba-tiba dikabarin Upi. Nah, Mungkin Upi mikirnya Guntur tuh aman, gunungnya pendek. ya pendek sih. Coba lu kalau musim panas kan? Wah, parah. Lu kagak dimasukin setan juga, kagak dimasukin demit. Kayak kebakaran. Iya, panas. Panas kan, emang gunungnya panas, gunung masih aktif. Iya, orang kan? gua juga kaget kan yang tadi gue bilang itu. Abis Cikuray, seminggu abis Cikuray, gue dikabarin. Ayo ke Guntur besok sama ini. Lah, baru gua naik anjir, lu kagak istirahat, gue bilang. Udah mau naik lagi. Enggak, ini mah kita backup ini, pokoknya lu udah tinggal berangkat doang. Pokoknya mandu aja. Oke, siap, gue bilang. Udah makanya aneh banget nih, tiba-tiba ajakin ke Guntur. Dengan notabene-nya yang belum pernah semua emang. Ada yang sakit nggak setelah pulang dari situ? Kalau sakit alhamdulillah Aman semua? aman semua. Berarti selesai pendakian, alhamdulillah normal lah ya? Normal semua. Tapi ada yang sakit. 7 orang sakit. Satu mobil. Ya biasa lah habis turun gunung Iya. kaki pada sakit. Pegal-pegal. Pegel abis itu naik mobil pribadi. Lah bukannya lu begini. strong? Hah? Bukannya lu strong? Apaan? Strong. Blangwir gua. Lah, tadi lu bilang pas turun kan lu kuat kan? Iya, di situnya gua kuat. Terus? Pas yang di mobil. Kenapa? Kan tenaga gua cuma di gunung, bukan di mobil. Jadi pas di mobil tenaga gua udah hilang lagi. Udah hilang lagi? Normal lagi. Kalau di gunung kan kayak yang tadi gua bilang, normal yang nggak normal. Itu. Kalau di mobil mah gua udah bilang lagi. Tenaga gua nggak tahu. Kodam gua kayaknya Bacot anjing, kodam. Aduh, gua nggak paham lagi. Nah, ya udahlah ya. Pokoknya ceritanya kayak gitu aja. Makanya gua bilang gua males nih ngajak-ngajak orang-orang kayak begini tuh buat cerita. maksudnya tuh. kodam itu kokip, madam. Iya. Itu. Kalau cerita sama mereka tuh udah pasti nggak bakalan bener gitu. Udah pasti ketawa aja. Bukannya ceritanya serem malah lucu, tapi memang gua tidak mau kayak cerita di orang-orang kan harus serem banget. Enggak lah, kita harus ada selingannya, kayak harus ada bercandanya, karena enggak selamanya kayak lu ngadepin hidup aja kan enggak selamanya tuh serius terus, harus ada bercandanya biar enggak otak lu pecah nih, enggak meledak gitu kan. Aduh. Oh ya, gua mau ngasih tahu juga nih sebelum gua tutup acara gosip horornya ini tuh. Bang Arif ini punya, bisa dibilang dia juga rental pendaki ya? Ya. Ya, namanya apa? Petualang Receh Outdoor. Petualang Receh Outdoor, lokasinya Di Pondok Bahar. di Pondok Bahar tuh. Jadi buat lo yang mau sewa atau rental alat pendakian, lo bisa ke Instagramnya Petualang Receh. Nanti Instagramnya gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udahlah, segitu aja, daripada kelamaan juga gue udah males banget nih ngeladeninnya. Pokoknya gue udah males banget. Gue Samsul Mr. Horror undur diri, dan Arif undur diri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.